Terima kasih. Hari ini KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK untuk pemetaan data pemilih dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020. Nah, ini dilakukan dalam rangka memastikan membersihkan data pemilih kita dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang segera akan dilakukan cocokan dan penelitian data pemilih. Ini juga dalam rangka penyesuaian terhadap pilkada di era pandemi, di mana jumlah pemilih dalam satu TPS yang tadinya 800 atas dasar ketentuan yang baru dalam pelaksanaan pilkada di era pandemi ini jumlah pemilihnya dikurangi menjadi 500 per TPS, maka kita harus melakukan penyesuaian dan juga pemetaan TPS yang baru gitu. Sampai sejauh ini ada sejumlah 64 TPS penyesuaian terhadap protokol COVID. Jumlah TPS yang tadinya 717 TPS menjadi 781 TPS. Tahapan pilkada lanjutan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 kita melanjutkan beberapa tahapan penting. Kemarin kita mengaktifkan PPK-PPS, kemudian kita akan melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang akan kita laksanakan pada mulai tanggal 24 besok. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Juli yang akan datang kita akan melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih, yaitu pelaksanaan coklit yang hari ini sedang kita persiapkan. Selanjutnya juga pada saat yang sama kita tahapan panjang sosialisasi, tahapan pilkada lanjutan. Jumlah pemilih kita dengan basis pemilu yang lalu ya 320 ribuan. Kalau jadi DP4 sebagai dasar untuk melaksanakan coklit itu ya jumlah DPT yang lalu ditambah juga dengan penambahan dari DPK dan juga ditambah juga dengan data pemilih baru, karena selama selesai dari pelaksanaan pemilihan umum kemarin kan nambah jumlah orang-orang yang masuk dalam DPT. Oke, coklit itu proses pemutakhiran data pemilih menggunakan metode sensus, yaitu para petugas kita akan datangi ke rumah masing-masing, ditanyakan soal keberadaan status kependudukannya, dan secara otomatis jika mereka atau dari anggota keluarganya ada yang sudah meninggal atau yang sudah tidak tinggal di tempat, posisinya sudah pindah penduduk dan sebagainya, nanti akan secara otomatis menjadi dasar untuk kita mengeluarkan dari DPT sebelumnya. Sesuai PKPU tahapan nanti baru akan kita dapatkan sekitar bulan September yang akan datang, baru sekitar sebelum pencoblosan baru kita tetapkan DPT. Ini juga nanti di dalamnya kami tambahkan materi pembahasan mengenai pendalaman terhadap syarat-syarat warga masyarakat atau warga negara Indonesia yang betul-betul berhak untuk memilih. Di antaranya mencermati, kemarin kita sudah koordinasi dengan Capil mengharapkan para petugas PPDP, para petugas pemutakhiran data pemilih betul-betul memahami betul soal jenis KTP, karena KTP WNA dan WNI ternyata sama, maka kemudian kita harus pastikan WNA-nya itu kodenya itu betul-betul dilihat gitu. Yang membedakan ternyata hanya tulisannya itu, hanya status kewarganegaraannya itu. Jadi kemudian kemarin sama Capil disampaikan betul-betul petugas PPDP dibekali pemahaman soal mana KTP WNA dan mana KTP WNI, sehingga nanti pada pelaksanaan coklit itu betul-betul hal-hal semacam itu didalami gitu. Verifikasi faktual dukungan perseorangan sesuai dengan ketentuan undang-undang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui metode sensus yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 besok, dan petugasnya adalah PPS Kabupaten Pangandaran. Jadi kita akan datangi para pendukung yang sudah diserahkan oleh Bapaslon, kemudian temui kepada tim orang-orang pendukung tersebut, nanti apakah kita tanyakan langsung apakah mendukung atau kemudian tidak mendukung. Sejauh ini calon perseorangan yang sudah menyerahkan dukungan ke KPU Kabupaten Pangandaran, sejauh ini kami belum menerima surat pengunduran diri atau membatalkan penyerahan dukungan tersebut. Jadi kami hari ini proses verifikasi faktual
proses terhadap penyerahan dukungan tersebut kami lanjut terus sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 5 tahun 2020. Baik, kita